Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik dan terkadang membingungkan nih, yaitu perbedaan antara simple past dengan present perfect. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, jadi simple past dengan present perfect ini ketika kita membangun sebuah kalimat dalam bahasa Inggris digunakan untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kenapa dua-duanya ini berbeda? Karena meskipun keduanya menceritakan hal yang terjadi di masa lalu, tetapi untuk si simple past ini punya karakter tertentu, begitu juga dengan present perfect, hingga penggunaan dan makna kalimatnya juga berbeda. Perbedaan yang pertama antara simple past dengan present perfect. Jadi walaupun keduanya membahas peristiwa yang terjadi di masa lalu, untuk pembentukan kalimat simple past kalian memerlukan spesifik waktu tertentu atau keterangan waktu yang jelas. Tapi kalau misalkan kalian membangun present perfect, maka di kalimat tersebut tidak akan terdapat waktu yang jelas menjelaskan kapan sih peristiwa tersebut terjadi di masa lalunya. Oke, kita ke contoh. Di contoh simple past kita punya I ate an apple last night. Saya makan apel kemarin malam. Last night menjadi keterangan waktu kapan peristiwa tersebut berlangsung. Sedangkan untuk present perfect kita punya contoh I have eaten an apple. Jadi di sini saya sudah makan apel, tapi tidak dijelaskan kapan sih saya makan apelnya. Kalau kalian lihat, bentuk dari struktur dua contoh tersebut sangatlah berbeda. Nah, mari kita membahas dulu nih struktur pembentukan kalimat dari simple past dan juga present perfect. Buat kalian yang sudah mengerti rumus pembentukan kalimat simple past dan juga present perfect, kalian bisa percepat videonya untuk mengetahui perbedaan yang kedua antara simple past dan present perfect. Buat kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang struktur pembentukan atau rumusan pembentukan simple past dengan kalimat present perfect, ayo kita mulai. Jadi rumus dasar untuk membentuk kalimat simple past adalah subjek ditambah verb 2. Sedangkan untuk membentuk kalimat present perfect adalah subjek ditambah has atau have ditambah verb 3. Di mana penggunaan have atau has ini digunakan berdasarkan subjek yang ada pada kalimat. Apabila subjeknya terdiri atas they, we, I atau you, maka selanjutnya harus ditambahkan have kemudian verb 3. Tapi kalau misalkan subjeknya terdiri atas he, she, it, maka harus ditambahkan has kemudian ditambah verb 3. Nah, ingat, dalam kata kerja bahasa Inggris itu terdiri atas verb 1, verb 2, verb 3. Jadi, action yang dilakukan tergantung dari waktunya, maka bentuk pola action tersebut akan berubah. Oke, mari kita ke contoh yang pertama. Di simple past, seperti yang kita tahu tadi untuk rumusannya adalah subjek ditambah verb 2. Untuk contoh kalimatnya adalah I ate a sandwich for lunch. At di sini merupakan bentuk dari verb kedua, di mana verb pertamanya adalah eat. Untuk kalimat present perfect, kita memiliki contoh I have eaten a sandwich, di mana eaten merupakan bentuk verb ketiga dari verb pertamanya, yaitu eat. Aku yakin kalian pasti sudah paham banget nih tentang rumusan pembentukan kalimat simple past dan present perfect. Mari kita bahas perbedaan kedua antara simple past dengan present perfect. Oke, jadi saat kita membentuk kalimat simple past, maka kita menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan tidak ada lagi hubungannya dengan saat ini atau benar-benar berakhir. Tetapi saat kita membentuk kalimat present perfect, maka ada dua skenario yang disampaikan dalam kalimat present perfect. Skenario yang pertama yaitu kejadian tersebut terjadi di masa lalu, tapi sampai saat ini juga masih berlangsung ketika pembicara membahas kejadian tersebut. Yang kedua adalah kejadiannya berlangsung di masa lalu, namun meskipun sudah selesai, ada dampak yang dirasakan oleh si pembicara dari kejadian di masa lalu tersebut. Mari kita ke contoh agar perbedaan keduanya lebih jelas. Yang pertama, kita punya contoh dari simple past, yaitu we live in Bandung from 1984 to 2010. Kami tinggal di Bandung dari 1984 sampai 2010. Jadi di sini artinya ketika dia membicarakan hal tersebut, saat ini mereka sudah tidak tinggal lagi di Bandung. Oke, contoh yang kedua kita punya untuk present perfect-nya, yaitu I have lived in Bandung since 2010. Nah, di sini artinya saya sudah tinggal di Bandung sejak tahun 2010. Dan kalimat ini juga menginformasikan bahwa saya masih tinggal di Bandung hingga saat ini. Contoh
Kalau untuk kalimat present perfect yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau tapi sudah selesai di masa lampau namun memiliki efek ataupun dampaknya terhadap di masa kini. Contohnya yaitu he has learned English for 1 year. Dia telah belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Kalimat ini menginformasikan bahwa belajar bahasa Inggrisnya sudah selesai, tapi dari pembelajaran tersebut karena berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, setidaknya pasti minimal dia bisa berbicara dalam bahasa Inggris atau mengerti tentang materi bahasa Inggris, dan itu adalah dampak atau efek yang dirasakan. Mari kita lanjut perbedaan ketiga antara penggunaan simple past dan juga present perfect tense. Jadi simple past ini biasanya juga digunakan untuk menginformasikan urutan kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, supaya lebih mengerti lagi, mari kita ke contoh. First, I watch a movie. After that, I read a book. And then, I ate an apple. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin menceritakan suatu peristiwa yang berurutan terjadi di masa lampau, maka kalian wajib untuk menggunakan struktur kalimat dari simple past tense. Arti dari contoh kalimat di atas yaitu pertama-tama saya menonton sebuah film. Setelah itu saya membaca buku. Lantas saya memakan sebuah apel. Sedangkan untuk present perfect tense kita biasanya menggunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau yang dilakukan secara berulang-ulang. Untuk contoh kalimatnya kita punya I have seen Doraemon 5 times. Jadi artinya saya telah menonton film Doraemon selama 5 kali. Kita juga punya contoh lainnya yaitu I have gone to Bangkok 3 times. Saya sudah pergi ke Bangkok selama 3 kali. Nah, di sini kegiatan pergi ke Bangkoknya dilakukan di masa lalu. Meskipun urutan waktunya tidak tepat kapan-kapannya, tapi ternyata selama masa lampau itu saya sudah pergi ke Bangkoknya kalau dihitung-hitung itu 3 kali. Kalau kalian perhatikan, dalam menyusun kalimat present perfect tense, selalu saja ada for atau sin yang digunakan sebagai kata kunci atau kata penghubung untuk mengidentifikasi bahwa kalimat tersebut merupakan bentuk dari present perfect tense. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dan juga like video ini. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan dalam materi ini, silakan banget untuk komen di bawah. Atau misalkan kalian ingin aku ngebahas tentang materi bahasa Inggris lainnya, boleh komen juga. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan jangan lupa buat subscribe. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.